barang jadinya Departemen 1 merupakan bahan bakunya Departemen 2. Makanya dilihat sekarang masuk ke Departemen 2 11-13. Ya, dari Departemen 1 1000 unit masing-masing 48. Jadi bahan bakunya 48.000 itu untuk Departemen 2 kan. Terus ada upah langsung 18.000, ada overhead 12.000. Jadi totalnya di Departemen 2 80.000. Harga per unitnya ini bukan 18.000 ya, tapi ini 80.000 dibagi 1000. Jadi harga per unitnya 80 rupiah. Terus habis itu masuk ke persediaan barang jadi sebesar 80.000 rupiah, per unitnya 80. Nah, sekarang bikin laporan harga pokok produksi untuk Departemen 1. Tadi ya tinggal ini ada schedule kuantitas, ada schedule biaya. Jadi kita bikinnya 2, schedule kuantitas ya cuman berapa unit aja. Andai kata dari Departemen 1 ada yang belum selesai, ya kita nggak bisa masukin semua 1000. Misalnya selesai separuh berarti kan 500 unit. Tapi karena ini selesai semua berarti ya 1000 unit ditransfer ke Departemen 2 kan. Nah, kalau schedule biayanya dalam proses awalnya kan nggak ada tadi, jadi tetap nggak pakai dalam proses awal, langsung biaya bahan baku untuk periode ini. Tapi andai kata ada barang dalam proses awal periode, maksudnya dari periode sebelumnya kayak yang soal tadi, itu berarti yang dalam proses awal ini harus dicatat berapa jumlahnya. Terus ketemu 48.000 jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan, terus ditransfer ke Departemen kedua. Oke. Terus habis itu Departemen kedua ya sama, cara mencatatnya sama kok, 80.000 80 nih. Oke. Cara mencatatnya sama, ada schedule kuantitas, schedule biaya. Terus ini ada biaya pengolahan per unit 32.000 bagi 1000 sama dengan 32 rupiah. Sudah sampai sini paham? Itu untuk bikin. Iya, yang 1000 itu unit dari soalnya. Halaman 11-12 sampai 11-14, Mbak. Ini karena kebetulan dari Departemen 1 barangnya jadi semua, ya masuk ke Departemen 2 ya 1000. Kalau misalnya masih ada yang belum jadi, ya berarti tergantung dari soalnya. Yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Ini kan tadi laporan biaya produksi. Sekarang persediaan barang dalam proses. 11.15 sampai 11.18. Udah, ini terakhir. Contohnya ini. Nah, ini yang agak ruwet ini. Persediaan barang dalam proses. Ini kan dalam contoh sebelumnya dianggap seluruh bahan yang masuk ke dalam proses produksi dapat diselesaikan semuanya, ya kan, karena tadi saya bilang semua 1000 terselesaikan sehingga tidak terdapat persediaan barang dalam proses. Nah, kalau ini soal yang sekarang ini ada yang namanya barang dalam proses, berarti yang jadi nggak semuanya, nggak 100% bahan bakunya jadi semua. Ini cara agar biaya produksi dapat dialokasikan pada produk yang telah selesai dan kepersediaan barang dalam, maka perlu untuk menentukan ini biaya per unit ekuivalen untuk periode yang sama. Oke, langsung ke soal aja ya. Sebagai contoh, dalam proses produksi Departemen 1 dimasukkan 1000 unit bahan baku. Oke, 1000 kayak tadi, tapi baru diselesaikan 60%-nya aja, berarti 600 unit kan. Unit ekuivalen produksi untuk departemen tersebut sebanyak 600. Oke, betul. Total biayanya departemen tersebut 3 juta, maka biaya produksi per unit adalah 5.000 karena 3 juta dibagi 600 bukan dibagi 1000.
Karena apa, ini lihat ya, total biaya departemen tersebut. Jadi biaya tadi kan khusus untuk barang yang sudah jadi, unit yang sudah jadi. Makanya 3 juta dibagi 600 unit, ketemunya 5.000. Nah, lalu bagaimanakah kalau awal periode ternyata terdapat persediaan awal barang dalam proses. Jadi dari periode sebelumnya masih ada barang dalam proses yang bisa kita gunakan untuk periode sekarang. Oke. Langsung lihat ya. Ini misalnya data produksi dalam departemen 2 tampak sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses Mei sebanyak 900 unit, sepertiganya selesai. Terus diselesaikan dan dikirim ke gudang sebanyak 4.000. 100% selesai. Persediaan barang dalam proses akhir sebanyak 1.000 unit, 400 selesai. Nah, ini sekarang kita bicara departemen 2. Departemen 2 tadi masih ada barang dalam proses awal 900 unit, tapi sepertiganya selesai. Jadi 900 unit kali 2/3, karena 3/3 dikurangi 1/3 itu sama dengan 600 unit. Terus untuk mengolah unit yang mulai diproses dan yang telah selesai itu sama dengan 4.000 ditambah 1.000 kurangi 900. Ini yang sudah selesai. Jadi dari departemen 2 yang sudah selesai itu kan 4.000 unit ditambah 1.000 unit yang persediaan barang akhir. Jadi departemen 2 itu menghasilkan lagi 1.000 unit. Terus dikurangi persediaan barang dalam proses awal 900. Makanya ketemu 4.100. Per unit yang mana? Per unit yang mana Mbak Zue? Ya. Kalau yang tadi itu per unit. Oh, yang 1.000. Kan dari soal, 1.000 itu dari soal. Kalau yang di departemen 1 tadi selesainya baru 60%, makanya cuma 600 unit. Total biayanya departemen 1 itu 3 juta. Nah, kita menghitungnya itu cuma 3 juta dibagi 600 unit. Ketemunya 5.000 per unit, itu untuk departemen 1. Nah, sekarang kita bicara departemen 2. Oke, departemen 2 ini tadi sampai mana saya lupa. Oke, saya sampai departemen 2 ya. Departemen 2 tadi kita hitung unit ekuivalen produksi. Kan tadi persediaan awal ada 900 unit. Selesainya 1/3. Berarti kita cari 2/3-nya karena dikurangi 1/3. Jadi 600 unit itu masuk situ. Terus untuk mengolah unit yang mulai diproses dan yang telah selesai. Jadi 4.000 kita itu. Jadi departemen 2 itu sudah menyelesaikan 4.000 unit. Tapi kita harus lihat persediaan barang akhir sama persediaan barang awalnya juga. Persediaan barang akhirnya kan tadi 1.000 unit dikurangi persediaan awalnya 900 unit. Berarti kan ketemu 100 unit. Makanya unit yang sudah selesai itu 4.100 unit. Terus untuk mengolah barang dalam proses akhir itu 40% sudah selesai. 40% selesai, berarti kan 400 unit. Makanya 1.000 kali 40% sama dengan 400. Nah, nanti itu di total semua ketemu 5.100 unit. Jadi 5.100 unit ini masuk ke barang jadi akhir nanti yang siap untuk dijual. Jadi biaya pengolahan langsung dan terjadi secara merata sampai untuk menghitung biaya produksi itu dibagi. Jadi nanti kalau kita ketemu biayanya departemen 2 berapa, itu nanti dibaginya 5.100 unit karena yang jadi adalah totalnya 5.100 unit. Oke. Nah, ini misalnya ini ya. Produk selesai kan tadi 5.100 unit. Terus harganya ini 100 rupiah per itunya, jadi masuknya 510.000. Terus ada upah langsung 102. Oke,
90.000